Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Makasih ya udah mampir. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Perfect Stranger versi Indonesia. Film ini bercerita tentang 7 orang yang sahabatan udah cukup lama. Ada 3 pasang suami istri dan 1 orang laki-laki single. Namun kalau diperhatikan pertemanan mereka ini agak toksik sih. Hingga pada akhirnya sisi gelap mereka satu persatu terbongkar di sebuah acara makan malam gara-gara gadget yang mereka jadikan permainan. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Tomo yang akan berangkat ke acara makan malam di rumah temannya yaitu Eva dan Enrico. Di tempat lain, terlihat nih Eva yang sedang berada di rumah sedang berdebat dengan anaknya Bella karena menemukan alat kontrasepsi di dalam tasnya. Eva bercerita ke suaminya yaitu Enrico perihal tersebut. Namun respon suaminya tidak sesuai harapan. Enrico malah menyalahkan Eva yang memeriksa tasnya Bella saat menemukan barang tersebut. By the way, acara makan malam ini akan berlangsung di rumah Eva dan Enrico ini ya, dalam rangka peresmian rumah baru mereka. Sementara itu, di sisi lain terlihat Wisnu dan Imelda juga sedang bersiap-siap untuk pergi ke acara makan malam tersebut. Namun anehnya, Imelda sebelum berangkat malah sempat-sempatnya mengganti celana dalamnya. Hubungan Wisnu dan Imelda tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Ya, namanya juga rumah tangga, ada aja masalahnya. Berbeda dengan pasangan yang satu ini, Anjas dan Keisha. Pasangan yang baru saja menikah, yang hubungannya masih mesra dan terlihat harmonis. Sekarang mereka semua sudah sampai di rumah Eva dan Enrico, kecuali 1 orang, yaitu Tomo. Mereka semua sangat antusias menanti kedatangan Tomo karena kabarnya Tomo ini sudah punya pacar, namanya Daniela. Mereka sangat berharap Tomo membawanya dan memperkenalkannya kepada mereka semua. Akhirnya Tomo pun datang, namun ternyata dia datang sendiri. Yang lain sangat kecewa, tapi mereka tetap senang kok saat Tomo datang. Akhirnya semua orang berkumpul dan kebetulan sekali acara mereka malam ini bertepatan sekali dengan fenomena gerhana bulan malam ini. Mereka sempat melihat bersama detik-detik kejadian gerhana bulan tersebut dan membahas juga bahwa ada sebuah kepercayaan kuno saat gerhana bulan terjadi maka karakter manusia tiba-tiba akan berubah dan muncullah sisi gelapnya. Mereka berkumpul dengan riang gembira dan terlihat seperti ya sahabatan yang akur sekali. Tapi sebenarnya lihat aja setelah ini. Akhirnya mereka berkumpul di meja makan, menyantap makan malam bersama, dan ditemani suasana berlangsungnya gerhana bulan malam itu. Sembari makan, mereka ngerumpi juga sih. Ya, kayaknya kalau udah kumpul-kumpul emang susah ya untuk mengelakkan kegiatan yang satu ini. Jadi mereka membicarakan teman mereka yang lain yang bernama Abi, yang ketahuan selingkuh oleh istrinya setelah memeriksa handphone yang berisi chattingan sama cewek usia 18 tahun. Karena itu mereka jadi membahas mengenai handphone. Bahwa zaman sekarang handphone udah ibarat black box kehidupan manusia. Yang menyimpan banyak sekali rahasia seseorang yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahkan Eva mengatakan bahwa kasus perceraian akhir-akhir ini terbanyak juga awalnya bermula karena handphone. Akhirnya mereka jadi menantang pasangan masing-masing untuk memperlihatkan handphone mereka satu sama lain. Ada yang mengelak, ada juga yang setuju. Tiba-tiba Eva mengusulkan untuk melakukan sebuah permainan, di mana mereka akan mengumpulkan handphone mereka masing-masing di atas meja. Kalau ada notif, kayak chat, telepon, email, atau apapun yang masuk, harus dibaca bersama. Ide ini gila sih bagi mereka yang punya rahasia masing-masing, tapi karena tidak mau dicurigai, akhirnya terpaksa untuk setuju. Permainan pun dimulai, makan malam juga tetap lanjut. Kemudian datang Bella memanggil Enrico untuk minta uang jajan karena dia mau pergi sama temannya. Di saat yang sama ada notif chat masuk di HP-nya Anjas. Dia mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang berisi, "Aku mau tubuhmu." Wajah Keisha langsung berubah dan Anjas juga panik. Kemudian ada telepon dari nomor yang sama dan terdengar suara cewek yang mengatakan dia rindu Anjas. I miss you, babe. Namun ternyata ya, itu adalah ulahnya Enrico yang menelpon menggunakan handphone anaknya Bella. Beberapa saat kemudian giliran handphonenya Tomo yang berbunyi. Itu adalah telepon dari mamanya yang hanya sekedar menanyakan kabar dan juga menanyakan perihal rencana Tomo yang akan pindah mengajar ke Bali karena berhenti di sekolah lama. By the way,
Tomo ini seorang guru olahraga. Saat itu Wisnu dan Enrico pergi ke arah dapur untuk mengambil makanan. Di sana Wisnu bercerita kalau Anjas sempat meminjam uangnya karena habis tertipu investasi bodong. Tapi ternyata hal yang sama juga terjadi pada Enrico. Dia kehilangan uang 2 miliar dan rumah barunya ini ternyata dijadikan jaminan. Dan Eva tidak tahu sama sekali. Dan Wisnu juga bercerita saat ini masih menjalani beberapa sidang karena dia menabrak seseorang sampai meninggal. Dan sampai sekarang dia belum diizinkan menyetir mobil sendiri. Dan satu dari sekian rahasia pun mulai terlihat di sini. Saat makanan yang dihidangkan, giliran HP-nya Eva yang berbunyi. Itu adalah telepon dari ayahnya yang memberitahunya bahwa dokter yang dihubunginya setuju untuk mengoperasinya. Ternyata Eva ada rencana untuk melakukan operasi payudara untuk memperbesar payudaranya. Percakapan ini didengar semua yang ada di situ dan hal ini sedikit janggal menurut teman-temannya. Mengingat Eva ini adalah seorang psikolog. Apalagi dalam sebuah seminar Eva pernah berpesan agar mencintai dan merawat tubuh sendiri. Sedangkan operasi tersebut sangat bertentangan dong dengan kata-kata motivasinya. Yang lebih mengherankan adalah Enrico merupakan dokter kecantikan yang dengan kata lain dia bisa saja melakukan operasi tersebut. Namun menurut Eva justru operasi plastik tidak boleh dilakukan oleh pasangan sendiri karena dia khawatir jika Enrico yang melakukan operasi tersebut nantinya gairah Enrico akan berkurang terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian, Wisnu mengajak Tomo merokok di balkon. Yang sebenarnya itu cuma alasan saja. Yang sebenarnya Wisnu mau mengajak Tomo untuk bertukaran handphone selama permainan ini berlangsung. Yang kebetulan handphone mereka ini persis sama. Jadi ternyata Wisnu setiap jam 9.30 malam mendapat pesan dari seorang cewek misterius bertopeng berupa foto telanjang. Karena kalau sampai ketahuan istrinya bisa gawat. Di dapur ada bisik-bisik lain nih yang terjadi antara Imelda dan Eva. Imelda memberitahu Eva bahwa tanpa sepengetahuannya, sebenarnya Enrico suaminya diam-diam pergi ke terapis. Padahal Eva kan seorang psikolog dan lagi-lagi satu persatu rahasia mulai diperlihatkan. Kembali lagi kita ke meja makan. Kali ini giliran handphonenya Imelda yang berdering, ada telepon dari teman kelas kursus bahasa Italianya. Dan mereka mengobrol pakai bahasa Itali. Nah, nggak ada yang ngerti kan berarti? Jadi Imelda menjelaskan isi percakapannya yang berisi ajakan untuk hadir setengah jam lebih awal besok harinya. Un costume, Sophia. Certo, Pavarotti. Ciao. Lalu HP Enrico, Anjas, dan Wisnu berbunyi di saat yang sama. Ada notif dari grup WhatsApp mereka yang isinya ajakan tandingan futsal. Tapi kok Tomo nggak dapat pesannya? Ternyata mereka ketahuan ada grup WhatsApp lain yang di dalamnya nggak ada Tomo. Dan setelah itu ada pesan dari Juwita untuk Anjas. Juwita ini asisten Anjas, jadi Keisha dan lainnya nggak ada yang curiga. Terus handphonenya Tomo juga muncul alarm untuk melakukan senam tiba-tiba. Jadi ada semacam aplikasi diet sehat gitu. Sejauh ini belum ada yang blunder sih dari game ini. Sampai tiba saatnya handphone Wisnu berdering. Tapi Tomo yang harus mengaku itu adalah handphonenya yang sesuai dengan rencananya tadi. Benar saja, ternyata ada pesan dari seorang bernama Baby mengirim foto telanjang sambil memakai topeng minion. Yang jelas-jelas itu jadi bahan tertawaan oleh teman-temannya yang lain. Beda cerita jika temannya tahu itu pesan untuk Wisnu. Tidak lama, handphone yang dipegang oleh Wisnu pun juga berbunyi. Yang jelas-jelas itu adalah handphonenya Tomo. Ada WhatsApp dari seseorang bernama Denny, dan Wisnu mengatakan kepada yang lain, ini cuma teman pengacaranya, jadi tidak usah dihiraukan. Namun Imelda semakin curiga melihat gerak-gerik suaminya. Jadi daripada ribut, Wisnu berniat membalas pesan tersebut dengan memberitahukan keberadaannya saat ini. Namun tiba-tiba sikap Tomo bersikap aneh, yang awalnya tenang berubah menjadi agresif. Dan Tomo memaksa Wisnu untuk tidak membalas pesan tersebut. Jelas saja yang lain heran, tapi mereka tidak menaruh curiga. Beberapa waktu setelahnya, handphone Imelda berdering lagi. Ada email masuk yang memberitahukan diskon untuk sebuah panti jompo. Wisnu jadi mempertanyakan apa maksud dari email tersebut. Dan ia mulai berpikir apa istrinya ini akan memasukkan ibunya yang saat ini tinggal bersama mereka ke panti jompo.
Wisnu di sini sangat marah. Dan Imelda pun juga membela diri karena dia merasa sejak ada ibunya hubungan mereka renggang. Karena ibu Wisnu tipe-tipe mertua rempong yang suka ikut campur. Teman-temannya juga sependapat dengan Imelda, tapi Wisnu tetap tidak setuju. Lama-lama terasa emosi mereka mulai tidak stabil. Apa ini pengaruh gerhana bulan? Untuk mencairkan suasana, mereka pun memutuskan untuk pergi keluar untuk melihat gerhana. Mereka juga berencana selfie bersama pakai handphonenya Keisha. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk dari mantan Keisha bernama Popo. Dan jelas itu mengganggu moodnya Anjas. Dan terus-menerus Popo mengirimkan Keisha pesan. Sampai akhirnya ada sebuah pesan yang membuat salah paham semua orang. Keisha menjelaskan bahwa yang dimaksud sama Popo yang horny itu anjing peliharaannya. Tapi Anjas tetap marah dan kecewa. By the way, Keisha ini dokter hewan, makanya dia dapat pesan seperti itu. Akhirnya, Keisha menelpon Popo agar semuanya lebih jelas dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Setelah itu, mereka memutuskan kembali ke meja makan untuk menikmati hidangan penutup. Baru saja mereka duduk, handphonenya Enrico berbunyi. Yang ternyata itu adalah telepon dari Bella. Bella bercerita kalau pacarnya mengajak menginap di rumahnya karena orang tua si cowok sedang pergi. Kalau Bella tidak mau, dia takut pacarnya marah. Sementara Eva diam saja sambil menahan amarahnya. Dan Enrico mengusulkan untuk Bella mengajak pacarnya menginap di rumah mereka saja, supaya Enrico dan Eva bisa memantau mereka. Kemudian tiba-tiba Bella berkata bahwa papa tidak perlu takut kalau mereka akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Kan papa sudah membekali Bella kondom. Jadi ternyata kondom yang ditemukan Eva di tas Bella tadi adalah pemberian Enrico, ayahnya sendiri. Dan terbongkar juga bahwa Enrico memberikan barang tersebut agar anaknya tidak hamil duluan seperti dia dan istrinya dulu. Eva tidak habis pikir dan juga malu di hadapan semua orang. Namun Enrico mulai menjelaskan dengan bijak kepada Bella bahwa semua pilihan ada di tangan Bella. Tapi jangan sampai nanti kamu menyesal jika salah mengambil langkah. Dengan tenang Enrico menasihati Bella dan Eva sampai terharu mendengarnya. Handphone yang di tangan Wisnu kembali berdering, ada pesan dari Denny lagi. Pesan yang masuk bertubi-tubi karena tidak dibalas. Karena kesal, akhirnya Imelda lah yang membalas dan mengatakan bahwa ia sedang di rumah teman ada acara makan malam. Namun Denny malah marah. Terlihat aneh di sini bagi mereka karena dari isi pesannya jelas sekali Denny ini agak kemayu. Tiba-tiba saja Denny menelpon dan minta putus. Semua orang kaget, termasuk Wisnu sendiri. Karena itu adalah handphonenya Tomo sebenarnya. Wisnu merasa terpojok dan ia akhirnya terpaksa menjelaskan bahwa Denny ini gay. Tapi dia tidak ada hubungan apa-apa. Imelda yang sudah terlanjur overthinking tidak percaya dengan penjelasan Wisnu. Di tengah kegaduhan itu, tiba-tiba Denny kembali mengirim pesan yang mengatakan, "Aku kangen dengan ciumanmu." Yang dimaksud di sini sebenarnya Tomo. Kekacauan tidak dapat terelakkan lagi. Anjas mulai menghakimi Wisnu, dia tidak menyangka teman sejak kecilnya adalah seorang gay. Dan terjadilah pertengkaran antara mereka. Keadaan semakin rumit dan saat Imelda mulai mempertanyakan semua yang terjadi di rumah tangga mereka. Wisnu yang sudah tidak mau menyentuh istrinya, yang suka minta gaya-gaya aneh, karena Imelda merasa semua itu mulai masuk akal sekarang. Untuk menenangkan pikiran, Imelda nyebat dulu sebentar. Seiring berjalannya waktu, gerhana bulan total pun terbentuk. Di saat yang sama, seseorang menghubungi Anjas, Kohsun namanya. Ia meminta maaf karena tidak bisa hadir di pernikahan Anjas dan dia juga menanyakan perihal cincin yang dibeli Anjas darinya dan juga sepasang anting. Keisha tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya karena dia tidak pernah tuh menerima anting yang dimaksud. Dengan wajah panik, Anjas beralasan anting yang dimaksud adalah sebuah surprise buat Keisha. Tapi Anjas lupa kalau Keisha tidak bisa pakai anting karena ada alergi. Di tengah kecurigaan itu, Juwita asistennya Anjas kembali menelpon. Karena Keisha mulai curiga, dia memaksa Anjas menjawab telepon tersebut. Dan disinilah kekacauan lain terbongkar. Ternyata Juwita mengatakan hamil anaknya Anjas. Anjas, aku hamil anak kita. Betapa kagetnya Keisha mendengar hal ini dan dia langsung berlari ke toilet dan disusul oleh Imelda untuk menenangkan. Anjas pun berniat menghampiri tapi dicegat tiba-tiba oleh Eva dan mendorong Anjas ke sebuah ruangan.
Eva melepaskan antingnya tiba-tiba dan memberikannya kepada Anjas. Ternyata, wah, tidak terduga permisa. Najis. Enrico yang melihat Eva yang kembali namun tidak memakai antingnya langsung curiga pada istrinya. Saat Imelda berusaha menenangkan Keisha, Wisnu mengetuk pintu dan memberitahu pesan yang dibacanya dari handphone Imelda, di mana ada seorang laki-laki yang bernama Aldi yang ingin melihat celana dalamnya Imelda. Imelda menjelaskan bahwa Aldi ini adalah kenalannya di Facebook dan mereka mempunyai permainan di mana mereka saling memperlihatkan hal-hal yang aneh. Imelda juga mengaku bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Aldi ini. Namun, Wisnu yang tidak percaya mencoba menghubungi Aldi dan ternyata apa yang dikatakan Imelda memanglah benar, bahwa mereka belum pernah bertemu. Namun, suami mana juga yang rela istrinya memperlihatkan foto pakaian dalam ke laki-laki lain. Di tengah cekcok Wisnu dan Imelda, terbongkarlah ternyata kasus tabrakan yang menewaskan orang yang dibahas Wisnu tadi. Imelda lah pelaku sebenarnya. Dan sejak itu, Imelda merasa berhutang budi dengan Wisnu karena suaminya tersebut selalu mengungkitnya. Tomo yang sedari tadi diam saja tiba-tiba mulai bersuara setelah kekacauan itu terjadi. Ia mengaku bahwa dialah yang sebenarnya yang harus dipanggil banci. Tomo juga mengakui bahwa tadi mereka tukaran handphone karena Wisnu takut ketahuan soal foto-foto aneh. Dan Daniela yang diakui sebagai pacarnya Tomo sebenarnya adalah Denny ini. Tomo sengaja mengubah namanya agar tidak ketahuan, dan alasan Tomo dikeluarkan dari sekolah ternyata adalah juga karena diketahuan gay. Padahal Tomo tidak pernah melanggar aturan sekolah dan hanya karena dia gay saja dia dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya Tomo bisa saja sih menuntut sekolahnya, tapi itu tentu saja bisa membeberkan ke semua orang bahwa dia adalah seorang gay. Jangankan di dunia luar, bahkan sahabatnya sendiri tidak bisa menerima hal itu, dan orang tuanya juga tidak bisa menerimanya. Tomo sebenarnya sangat ingin memperkenalkan Denny pada sahabat-sahabatnya, tapi dia ragu, dan semuanya terbukti setelah ia menyaksikan kekacauan tadi. Wisnu terlihat selalu memojokkan Anjas yang paling tidak terima kabar gay dari temannya tadi. Akhirnya mereka bertengkar dan tanpa sadar Wisnu juga keceplosan soal apartemen Enrico yang sebentar lagi akan disita bank. Keisha yang dari tadi di toilet akhirnya keluar dan mengatakan kepada Anjas bahwa waktu di toilet ibunya menelpon. Dan Keisha mengabarkan kalau Anjas akan punya anak. Dan Keisha melenggang pergi sembari meninggalkan cincin pernikahannya di meja. Di tengah kekacauan itu, gerhana bulan pun berakhir. Dan disinilah plot twistnya. Tiba-tiba saja semua orang kembali ke keadaan semula. Seperti tidak terjadi apa-apa. Keisha Anjas kembali mesra. Imelda dan Wisnu kembali kayak suami istri seperti biasanya dan mereka masih penasaran dengan sosok Daniela pacarnya Tomo. Dan juga terlihat Enrico dan Eva yang melihat kepergian teman-temannya dan Eva di sini masih memakai antingnya tadi. Jadi, usut punya usut, saat Eva mengusulkan permainan handphone tadi, ternyata Enrico menolaknya karena Enrico tidak yakin mereka sanggup menerima rahasia-rahasia yang ada satu sama lain. Jadi yang kita lihat tadi adalah gambaran sisi gelap mereka jika permainan itu dilakukan. Dan cerita pun tamat. Cukup menegangkan ya, benar kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan kebohongan dan rahasia kelam, pasti ada aja jalan untuk terbongkar semuanya. Kayak di film ini, cuma lewat sebuah permainan, nyaris hubungan persahabatan dan rumah tangga hancur karena suatu tindakan yang salah. Kalau menurutmu, apa pesan yang bisa kita petik? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, see ya and bye-bye.